Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di bahasan kita array processing. Nah, di dalam array processing ini kita akan membahas bagaimana sebuah array ini bisa kita implementasikan ke dalam algoritma dan juga program. Jadi kalau array ini adalah salah satu alat pemrograman paling kuat yang tersedia. Ini sudah lama sekali ya. Jadi array itu lari itu apa? Nanti jadi matrik. Ini menyediakan programmer dengan cara mengatur kumpulan item data homogen. Ini ada item yang memiliki tipe yang sama dan panjang yang sama ke dalam struktur data tunggal. Array kemudian adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel yang semuanya memiliki tipe data yang sama. Misalnya semua nilai ujian untuk kelas yang terdiri dari 30 siswa matematika, isinya adalah semua nilai ujian di kelas yang terdiri dari 30 siswa matematika. Karena bisa jadi di dalam record, di dalam rekaman itu banyak sekali, maka perlu difilter. Nah, filternya itulah menggunakan array, sehingga hanya akan tampil 30 siswa matematika. Dengan menggunakan array, satu nama variabel seperti skor dapat dikaitkan dengan semua 30 nilai ujian. Nah, sehingga dengan demikian kita akan bisa melihat pengelompokan ini menjadi lebih baik begitu. Item data individu yang membentuk array ini disebut dengan elemen lari. Nah, lari itu bahasa Indonesianya. Elemen dalam array dibedakan satu sama lain dengan menggunakan indeks atau subscript diapit dalam tanda kurung mengikuti nama array. Misalnya ini skor. Nah, ini 3, berarti ini adalah lari 3 lari. Subscript menunjukkan posisi elemen dalam array. Misalnya skor 3 mengacu pada skor ujian ketiga atau elemen ketiga dari skor array, dan skor 23 mengacu pada skor ujian ke-23. Subscript atau indeks dapat berupa angka atau variabel dan kemudian dapat digunakan untuk mengakses item apapun dalam batas layar yang valid. Misalnya ini skor 6 atau skor indeks 6. Oke. Kemudian array ini adalah struktur data internal. Mereka diperlukan hanya selama durasi pemrograman di mana mereka didefinisikan. Mereka adalah mekanisme yang sangat nyaman untuk menyimpan dan memanipulasi kumpulan item data serupa dalam sebuah program. Dan kita juga harus terbiasa dengan mengoperasikan yang paling umum dilakukan pada mereka. Array kadang-kadang disebut dengan tabel. Oke. Operasinya array apa? Nah, yang paling umum dilakukan array adalah memuat satu set nilai awal ke dalam elemen array, memproses elemen array, mencari array menggunakan pencarian linear atau biner untuk tertentu sebuah elemen, menulis isi array ke laporan. Biasanya elemen array diproses secara berurutan, dimulai dengan elemen pertama dan ini dicapai dengan mudah dalam pseudocode, baik dengan loop do atau loop do while. Masih ingat yang pernah kita bahas bagaimana algoritmanya, sehingga ini bisa kita lakukan. Ini kita akan melibatkan manipulasi sederhana dari array. Setiap algoritma ditulis menggunakan loop do. Dalam setiap algoritma array diberi nama array, subscript diberi nama indeks, dan isi array serta jumlah elemen telah ditetapkan. Jumlah elemen dalam array disimpan dalam array number of element. Contohnya berikut: find sum of element, set sum to 0, do index sama dengan 1 to number of element, sum sama dengan sum plus array index, and itu selesai. Print sum. Oke. Kita enakan dulu.
Bagian inisialisasinya ini di bawah akan kita contohkan. Elemen array dicari untuk menentukan elemen mana yang terbesar. Algoritma dimulai dengan menempatkan elemen pertama dari array ke dalam variabel terbesar elemen dan kemudian melihat elemen lain dari array untuk melihat apakah ada nilai yang lebih besar. Nilai terbesar kemudian dicetak. Karena array adalah struktur data internal, nilai awal harus ditempatkan ke dalam array sebelum informasi apapun dapat diambil gantinya. Nilai awal ini dapat ditetapkan ke elemen array sebagai konstanta atau dapat dibaca ke dalam array dari file. Bagaimana loadingnya? Ini metode ini hanya boleh digunakan bila data dalam Lare tidak mungkin diubah. Misalnya dalam 12 bulan dalam setahun ini tidak bisa dirubah. Untuk menghasilkan array seperti itu maka dibuatlah sebuah array yang disebut mantabel, tabel bulan yang berisi 12 elemen dengan ukuran yang sama. Kemudian ditetapkan elemen array dengan nama bulan satu persatu sebagai berikut. Misalnya inisialis mantabel 1 ya, Januari, mantabel 2 Februari dan seterusnya sampai mantabel Desember 12. Jadi setiap elemen Lare harus berukuran elemen terbesar. Dalam hal ini September. Jadi sama bulan yang lebih pendek harus diisi dengan kosong atau spasi. Loadingnya bagaimana? Mendefinisikan elemen array sebagai konstanta dalam program tidak disarankan jika nilainya sering berubah karena program perlu diubah setiap kali elemen array berubah. Prosedur umumnya adalah membaca nilai input ke dalam elemen array dari file input. Pembacaan serangkaian nilai dari file ke dalam array dapat diwakili oleh loop do while sederhana. Loop harus berakhir ketika array penuh atau file input telah mencapai akhir file. Kedua kondisi ini dapat dipenuhi dalam klausa kondisi dari loop do while. Oke, ini adalah contoh skripnya. Dalam algoritma berikut ini nilai dibaca dari file input dan ditetapkan ke dalam elemen array. Dimulai dengan elemen pertama hingga tidak ada lagi nilai input dari array penuh. Nah, array adalah array, subscript adalah indeks dan jumlah maksimum elemen yang dapat ditampung oleh array. Oke, read value into array, set max num elements to required value, set index to 0, read first input value while input value exists, dan indeks kurang dari max num elemen, kurang dari ya. Indeks sama dengan indeks ditambah 1. Array adalah indeks didefinisikan sama dengan indeks value, read next input value, and selesai. Input value exists dan indeks sama dengan max 6 elemen dan print size too small, selesai endip. Nah, pemrosesan akan berhenti ketika file input telah mencapai end of file. Ini ya, end of file, selesai atau array penuh. Pesan kesalahan akan dicetak jika ada lebih banyak item data input daripada elemen dalam array. Oke, searching an array, mencari. Operasi umum pada array adalah mencari elemen array untuk tetap ya, untuk item data tertentu. Alasan untuk mencari array mungkin 1, untuk mengedit nilai input, yaitu untuk memeriksa apakah itu adalah elemen yang valid dan dari sebuah array. Kemudian untuk mengambil informasi dari array dan untuk mengambil informasi dari elemen terkait dalam Lare berpasangan. Saat mencari array merupakan keuntungan jika array diturunkan ke dalam urutan menaik, sehingga naik ya. Ketika kecocokan ditemukan, match, sisa array tidak perlu dicari. Jadi kalau sudah dapat, maka tidak melanjutkan kembali pemrosesannya. Jika menemukan elemen Lare yang sama dengan elemen input, kecocokan telah ditemukan dan pencarian dapat dihentikan. Juga jika menemukan elemen Lare yang lebih besar dari entry input, tidak ada kecocokan yang ditemukan dan pencarian dapat dihentikan.
Maka perlu diperhatikan bahwa jika entry array yang lebih besar dicari lebih sering daripada entry yang lebih kecil, mungkin ada keuntungan untuk mengurutkan array ke dalam urutan menurun. Sebuah array dapat dicari baik menggunakan pencarian linear atau pencarian mirip. Aja dulu sebentar. Sebentar. Oke. Kemudian linear set of an array. Pencarian linear melibatkan melihat setiap elemen array satu persatu. Dimulai dengan elemen pertama, melanjutkan pencarian sampai menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir array. Pencarian linear sering digunakan untuk memvalidasi item data. Algoritma pseudocode untuk pencarian linear dari sebuah array akan membutuhkan sebuah flag, ya, program bernama element found, ya, flag bendera awalnya disetting ke false, akan diset ke true setelah nilai yang dicari ditemukan, yaitu ketika elemen larik saat ini sama dengan item data yang dicari. Dalam algoritma ini, item data yang dicari disimpan dalam variabel input value dan variabel max num elemen berisi jumlah total elemen dalam array. Ini adalah scriptnya. Oke. Writing out the contents of an array. Elemen array dapat digunakan sebagai akumulator data untuk ditulis ke dalam sebuah laporan. Menuliskan ini, isi array melibatkan mulai dengan elemen pertama dari array dan berlanjut sampai semua elemen telah ditulis. Ini dapat diwakili oleh loop do sederhana. Dalam algoritma pseudocode berikut, ini di bawah, nama arraynya adalah array dan subscriptnya adalah index. Jumlah elemen dalam array diwakili oleh number of element. Ini ya. Oke, kita lanjut. Silahkan dibaca. Programming example using array. Rancang program yang akan meminta dan menerima 18 nilai ujian dan tes matematika, menghitung rata-rata kelas dan menampilkan semua skor dan skor rata-rata ke layar skor. Nih, 18 exam score. Di sini pemrosesannya, ya. From for score, get score, calculate average score, display average score. Outputnya 18 exam score dan average score. Oke. Control structure required. Array untuk menyimpan nilai ujian atau skor. Index untuk mengidentifikasi setiap elemen dalam array. Lakukan do loop untuk menerima skor. Do loop lain untuk menampilkan skor ke layer. Algoritma solusinya adalah seperti ini. Oke. Two dimension array, dua dimensi array. Dalam beberapa aplikasi bisnis misalnya ada kebutuhan untuk array multidimensi. Biasanya setelah dua dimensi nanti ada 3 dimensi. Jadi ini menjadi multidimensi. Di mana 2 atau lebih subscribe diperlukan untuk menemukan elemen dalam array. Array 2 dimensi dimuat dalam kolom, dalam urutan baris. Semua kolom untuk baris 1 dimuat sebelum pindah ke baris 2 dan memuat kolom untuk baris itu. Dan seterusnya. Pembacaan serangkaian nilai dari file ke dalam array 2 dimensi dapat diwakili oleh loop do dalam loop do while. Oke, ini adalah algoritma scriptnya. Oke, jadi pertemuan kita adalah ini. Semoga bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.